الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحافظون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin sidang Jumat Masjid As-Siddiq rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman wal Islam dan juga tentunya nikmat sihah wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholatul Jumat berjamaah. Dari harapan mudah-mudahan ibadah sholat Jumat kita kali ini beserta ibadah-ibadah yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahmatan abrar. Al-Fakir berwasiat pada diri Al-Fakir pribadi dan umumnya kepada bapak saudara sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan ketakwaan yang sebenar-benarnya yaitu imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seiring harapan mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi aktivitas hidup dan kehidupan kita sehingga kelak nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahmatan abrar. Perjudian adalah salah satu perkara yang dilarang dalam agama kita, saudara. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah dengan tegas menyatakan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, innamal khamru,
sesungguhnya minum minuman keras, wal maisiru, dan juga berjudi, wal ansabu, dan juga sedekah untuk berhala, wal azlamu, dan juga mengundi nasib adalah rijsun, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, perbuatan yang kotor, min amali syaitan, termasuk juga perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka hindarilah oleh kalian, jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihun, semoga dengannya kalian menjadi orang yang beruntung. Jelas hadirin, Allah nyatakan dalam ayat tersebut bahwa judi sebagai salah satu dosa besar merupakan perbuatan syaitan yang wajib dijauhi. Dan saat ini hadirin, perjudian pun mengikuti perkembangan, mengikuti modernisasi zaman, saudara. Dengan lahirnya judi-judi online, baik dengan bentuk judi langsung maupun dengan bentuk game ataupun permainan-permainan lainnya. Saudara kaum muslimin rahmatan Allah, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Abdullah Nasir Al-Ulwan pada juz yang kedua halaman 931 disebutkan oleh beliau, di antara bahayanya perjudian hadirin adalah al-qimar yadfa'u sahibahu ila ijram. Judi itu mendorong manusia untuk melakukan kejahatan atau perbuatan kriminal. Di antaranya, saudara, as-sariqah, yaitu pencurian ataupun perampokan, wal ightisab, kemudian juga perampasan atau penjambretan, ar-rishwah, berupa suap, wal ikhtilas, ataupun korupsi dan sebagainya. Saudara, fakta kejahatan yang disebabkan judi online ini, saudara, bisa kita dapatkan beritanya di berbagai media. Sebagai contoh, pada pekan lalu saja hadirin, terjadi kasus pembunuhan di Jambi, di mana seorang laki-laki membunuh temannya sendiri gara-gara temannya menolak menggadaikan motornya untuk keperluan judi online. Bahkan, saudara, di Tarakan, di Kalimantan Utara, seorang pemuda membunuh sepupunya sendiri gara-gara tidak diberikan pinjaman uang untuk judi online. Di Klaten, saudara, seorang laki-laki membobol rumah yang penghuninya adalah orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, untuk mengambil uang sebagai modal bermain judi online. Bahkan hadirin, efek buruk daripada judi online ini tidak hanya pada masyarakat sipil seperti kita, tapi juga merambah ke dalam dunia pemerintahan hadirin. Belum lama ini di Lampung, seorang kepala sekolah SMP negeri menggunakan dana bantuan operasional siswa, dana operasional sekolah atau disingkat dengan BOS, yang seharusnya digunakan untuk keperluan murid-muridnya, untuk kebutuhan siswanya, tapi digunakan oleh dia untuk memainkan judi online yang biasa dia lakukan. Bahkan di Papua, saudara, seorang aparat militer bunuh diri gara-gara punya banyak utang karena kecanduan judi online. Dan peristiwa yang masih hangat di Mojokerto, Jawa Timur, saudara, seorang istri membakar suaminya hingga tewas gara-gara suaminya sering menghabiskan uangnya untuk main judi online. Padahal kedua-duanya tersebut, suami istri tersebut, adalah aparat kepolisian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara kaum muslimin rahmatan Allah, Syekh Rashid Ridho, salah satu ulama modern asal Suriah yang wafat di Mesir, dalam tafsirnya Al-Manar mengatakan
walaupun judi dan mabuk-mabukan, minum minuman keras, sama keburukannya, sama-sama dosa besar. Tapi kata beliau, kadang seorang penjudi bisa lebih jauh dari Allah ketimbang seorang pemabuk. Syekh Rashid Ridho berpendapat, tidak jarang seorang pemabuk yang dimana dia dalam keadaan tidak sadar, tapi dia masih bisa mengingat dosanya. Dia masih bisa mengakui kesalahannya. Beda dengan seorang penjudi, di mana saat dia bermain judi, dia lupa dengan segala-galanya. Jangankan dengan Allah, kepada orang di sekitarnya saja dia tidak peduli. Dalam kitab Tafsir Al-Manarnya, pada juz yang ke-7, halaman 61 dan 62, Syekh Rashid Ridho bercerita, saudara, bahwa suatu ketika dia bertemu dengan seorang pemabuk di sebuah jalan di Kairo, Mesir. Fadabla alaiya, lalu si pemabuk tadi, kata Syekh Rashid Ridho, menghadapku tiba-tiba, bahkan tidak sampai di situ. Yuqabbilu yadi, lalu dia mencium tanganku. Wa yabki, lalu kemudian dia menangis. Wa yaqulu, dan berkata si pemabuk tadi, Ud'ullaha li an yatuba alayya minas sakari. Wahai Syekh, doakanlah kepada Allah kepadaku ini agar aku bisa berhenti dari mabuk-mabukan. Wa yaghfirli, dan semoga Allah mau mengampuni aku. Itu kata si pemabuk kepada Syekh Rashid Ridho. Sebab itulah Syekh Rashid Ridho mengatakan, wa idza kana Allahu la yaqbalu salata sakran. Jika Allah saja tidak menerima salatnya orang yang mabuk-mabukan, li'annahu la yaqilu ma yaqulu, karena dia tidak tahu, karena si pemabuk tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan dalam salatnya, fahuwa bil aula la yaqbalu salata muqabbil. Maka tentunya dengan logika awal tadi, begitu pula dengan salatnya orang yang berjudi, alladzi yaqifu baina yadayhi, di mana dia berdiri salat menghadap Allah, tapi wa qalbuhu mashghulun anhu, sementara hatinya justru sibuk tidak mengingat Allah, bima haramahallahu alaih, dengan sebab perkara judi yang Allah haramkan kepadanya, dia melakukannya. Selalu terngiang-ngiang di otaknya, menempel erat di hatinya, padahal dia dalam keadaan sholat menghadap Allah. Ma'asyiral muslimin rahmatan abrar. Jika di antara kita masih ada yang senang dengan berjudi, baik secara langsung ataupun judi online, maka mari hadirin, segera kita hentikan kebiasaan buruk tersebut. Bertaubatlah kepada Allah, karena judi hanya membuat kita sengsara. Tidak ada orang yang kaya raya karena dari hasil judinya. Orang bisa kaya karena hasil usaha dan juga hasil kerjanya. Sementara perjudian bukanlah sebuah usaha dan juga bukan sebuah pekerjaan, melainkan hanyalah sebuah permainan yang mana menangnya membuat kita ketagihan dan kalahnya membuat kita penasaran. Saudara kaum muslimin rahmatan abrar, jika kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari perjudian, mari kita tengok anak cucu kita. Mari kita lihat saudara-saudara kita, barangkali ada dari mereka yang kecanduan dengan judi, baik yang manual maupun yang online, yang semakin hari semakin merebak di masyarakat kita. Maka nasihatilah mereka, karena bagaimanapun juga mereka adalah ladang dakwah bagi kita, yang juga merupakan bagian tanggung jawab kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari berbagai keburukan dan juga perkara-perkara haram,
sehingga keluarga kita senantiasa Allah lindungi dan Allah berikan keberkahan serta rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.